yang kita keluarkan di tangan, gambarnya seperti apa. Nah, latihannya itu adalah pakai program pengulangan. Kalau saya biasanya begitu. Jadi kita bikin langkah-langkahnya biasanya 1 sampai 5, kadang-kadang cuma sampai 4 aja. Itu pengulangan. Jadi gini, nanti kita bikin langkah satu nih, misalnya yang ini. Nah, kita bikin langkah satu. Nanti mau bikin langkah dua, jangan langsung dihapus dulu, bikin lembaran baru. Jadi ulangi lagi, langkah satu, langkah dua. Langkah ketiganya, ulangi dulu, langkah satu, langkah dua lengkung-lengkungnya, langkah tiga menghubungkan lengkungnya. Begitu seterusnya. Supaya nanti lama-lama itu sinkron. Jadi lama-lama itu jadi kayak terekam jadi sebuah program di kepalanya kita. Jadi sekarang saya mau kirimkan bagannya yang kosong sebetulnya ya. Oke, nggak usah deh. Bikin bagan sendiri nanti. Ini saya bagikan layar, fokus sama yang ini aja dulu. Sama kamera saya, ini saya matiin biar nggak bingung. Oke. Sketchbook. Kita pakai galerinya yang baru aja. Pakai plus. Kemudian new sketch. Ukurannya pakai 720 kali 1440. Atau biasanya di sketchbooknya tulisannya screen. Jadi sesuai dengan screennya gadgetnya kita. Ini Adeline pakai tablet atau pakai handphone? Pakai handphone. Oke. Tahapan pertama karena kita mau bikin garis garis draperi yang enggak terlalu tinggi. Jadi posisi handphonenya itu jangan posisi berdiri, tapi posisi landscape. Jadi tidur. Ini agak coba sih. Coba ini saya matikan dulu pengunci layarnya biar nggak bingung. Coba mana? Ikut nggak ya? Oh, nggak bisa. Oh, coba dia bisa. Oke, coba semoga bisa ya. Oh, tetap berdiri di saya. Oke, tapi ini bayangkan ini posisinya landscape ya. Kemudian kita pakai menu edit. Kemudian pilih draw style. Kita pilih garis lurus. Nah, ini kita bikin garis lurus dulu. Ini garis bantunya. Oke, pakai merah. Terus kita pakai pennya, pakai ini aja, inking pen. Size-nya coba pakai 4. Terus kita bikin titik ya. 1, kurang besar nih. Tunggu, berarti jangan 4. Coba 8. 1 di tengah, 1 di kiri, 1 di kanan. Sudah? Kalau sudah saya dikabarin. Titiknya sudah? Belum. Lanjut. Suaranya Adeline kecil.
Lanjut. Ya, lanjut. Oke. Langkah berikutnya kita bikin garis. Jadi dari atas ini masih garis bantu ya. Kena ini, kena yang tengah, terus kena yang terakhir. Nah, ini ketebelan kayaknya. Tapi nggak apa-apa, ini garis bantu. Ini posisinya handphonenya kita landscape terhadap mata kita, jangan potret. Oke, ini langkah pertama. Kalau udah, diulangi lagi. Karena kita mau masuk langkah kedua. Yang ini lewat menu layer, matanya ditutup. Jadi nggak kelihatan. Oh, dia minta tambah layer dulu. Tambah layer. Kok dia nggak mau? Oh, ini mau tambah layer, matanya ditutup. Jadi kalau matanya ditutup itu gambarnya nggak kelihatan. Kita ulangi lagi langkah pertama. Direvisi dulu ukuran size inking pennya, coba jadikan 6. Jadi langkah pertama bikin garis bantunya, pakai line dulu lurus. Kemudian line-nya dimatikan. Bikin titiknya, kira-kira mau ditaruh di mana? Lengkungnya ke bawah, ke atas. Masih langkah pertama. Langkah kedua, tambahkan satu layer, karena ini sudah masuk ke garis desain ya. Yang garis bantu ini tadi supaya tidak mengganggu fokusnya kita, opacity-nya bisa dikurangin. Terserah mau berapa, pokoknya dia jadi samar aja. Terus pastikan ini link baru, ini layer baru. Kemudian penanya warnanya diganti hitam. Hitam itu yang HSL-nya ke kiri semua. Itu pasti hitam. Ini masih langkah yang kedua. Langkah yang kedua kita bikin lengkungan. Lengkungnya itu jangan terlalu tegak begini. Tapi lengkungnya agak miring atau agak serong ke kanan. Di tengah sini 1, 2, 3. Ini pakai inking pen ya? Ini pakai inking pen, size-nya 6. Nah, saya ulangin yang ini langkahnya, lengkungnya. Serong ke kanan, makanya lebih mudah kalau gadgetnya kita posisikan landscape terhadap mata kita. Jadi lengkung yang di bawah 1, di tengah-tengah 1, di atas 1. Kalau udah yang terakhir ini ikutin garis bantu. Ini langkah kedua. Coba evaluasi bentar yang langkah kedua. Kirim ke WhatsApp. Lengkungnya cenderung serong ke arah kanan. Adeline kidal atau enggak? Enggak. Enggak. Biasanya kalau kidal lebih enak cenderung serongnya ke arah kiri. Kalau tidak kidal berarti arahnya ke kanan.
bisa dikirim ke WhatsApp untuk evaluasi lengkungnya. Oke, sip. Ya, sekarang mau masuk ke langkah ketiga. Jadi kalau langkah ketiga itu kita ulangi langkah yang pertama dulu. Buka menu layernya, kemudian ditambah satu layer dulu. Kemudian layer yang tadi kita bikin matanya ditutup. Tambah satu layer sudah, kita mulai lagi pakai warna merah karena masih garis bantu. Pakai menu edit, draw style, garis yang lurus. Jadi keliru nih. Kalau udah, draw style-nya disilang, kasih tanda boleh, nggak dikasih tanda juga nggak apa-apa, pokoknya tahu arahnya. Jadi garis bantu itu prinsipnya tidak harus diikuti sama persis, tapi setidaknya dia bisa jadi panduan. Jadi bisa jadi nanti kalau ngedesainnya agak-agak melenceng dari garis bantunya nggak apa-apa. Kalau udah buka menu layernya, opacity-nya dikurangin, tambahkan satu layer lagi, warna pennya ganti hitam. Kita mulai garis desain, masih langkah yang kedua ya. Bikin lengkungnya, 1, 2, 3, yang terakhir ikutin garis bantu. Masih langkah yang kedua. Kalau udah selesai langkah kedua, mau ke langkah 3 saya digabarin. Ini saya nungguin Adeline nih. Tinggi boleh, rendah juga boleh. Pokoknya serong ke kanan. Sudah. Udah. Ini langkah pertama, bikin garis bantu yang merah. Langkah kedua sebetulnya sudah garis desain yang lengkung. Sekarang langkah ketiga, menghubungkan garis desainnya. Ini sebetulnya tinggal kita luruskan aja nih. Lurus terus ikut ke sini. Nah, ketemu. Lurus ke bawah, ketemu garis atasnya. Kalau ini kan kelihatan nih, garis saya agak belok-belok. Nah, itu kita bisa menyikapinya pakai predictive stroke yang ini. Nah, nanti dia bisa stabil garisnya. Nah, dia bisa stabil, bisa koreksi. Oke, ini langkah ketiga. Sama yang di belakangnya ini ikutin nih garis bantunya, lupa.
Kalau sudah langkah ketiganya saya dikabarin ya. Nggak usah evaluasi karena tadi saya lihat waktu langkah keduanya bikin lengkungnya sudah benar miring ke arah kanan. Adeline itu termasuk cepat loh, berarti udah terbiasa gambar ini ya, by hand ya. Enggak. Oh ya, tapi cepat garisnya bagus. Suka gambar? Enggak juga. Oke, berarti ada bakat dong. Udah langkah ketiganya? Sudah. Oke, lanjut. Langkah keempat. Buka menu layernya, matanya ditutup dulu semuanya. Tambah layer baru. Pennya warnanya diganti merah. Kemudian pakai menu edit, draw style, bikin garisnya dulu. Draw style-nya dimatikan, bikin lengkungnya dulu. Nah, ini langkah kedua kan. Opacity-nya garis bantu dikurangin. Tambahkan satu layer. Langkah kedua. Pennya diganti warna hitam. Lengkung 1, lengkung 2, lengkung 3, ikutin garis bantu. Terus langkah ketiga dihubungkan. Jangan lupa kalau garisnya goyang-goyang, berarti kita bisa mengaktifkan predictive stroke. Nah, ini dihubungkan. Oke, kalau sudah siap langkah keempat, saya dikabarin. Kita mau masuk ke langkah keempat. Kalau Sabtu jam 7 nggak kepagian ya? Soalnya setelahnya ada les. Oh gitu. Oke, saya usahakan jam 7 deh. Sudah siap langkah keempat? Masih belum. Oke, saya tungguin. Langkah keempat dan terakhir itu membuat garis lurusnya, garis asalnya lekuan-lekuan ini. Kurang lurus. Jadi kalau pakai predictive stroke itu, ketika kita gambarnya garisnya agak, nah gini dia agak goyang-goyang itu dia otomatis di ini kan, dikoreksi sama dia, tergantung ini levelnya. Jadi semakin tinggi levelnya koreksinya makin tinggi. Nah, 5 jadi langsung dia lurus. Kalau yang tengah-tengah itu 3. Ini 2 nih. Gunanya predictive stroke. Sudah siap langkah keempat? Sudah. Oke, lanjut. Saya prediktifnya pakai 2 aja. Nah, garis peri ini kalau tergantung nanti desainnya ya, kalau sudah pengaplikasian ke desain. Cuman
yang di sini nanti ini kita serongnya dari kiri ke kanan. Jadi sejajar semua. Jadi jangan terlalu kaku juga, agak lengkung dikit. Kalau susah dari atas ke bawah, boleh dibalik prosesnya dari bawah ke atas. Pokoknya harus ketemu ujungnya lingkaran apa ya, ujungnya lengkungan ini. Nah, ini langkah keempat. Coba karena ini garis baru, saya koreksi dulu. Kalau udah dibikin langkah keempatnya, kirim ke WhatsApp, evaluasi sebentar. Oke. Belum ya? Kirain sudah. Kalau langkah keempatnya udah, kirim ke WhatsApp ya. Biar dievaluasi sebentar. Nanti sebelum sebelum untuk kelas berikutnya, sebelum kita kelas, homeworknya Adeline, pilih 3 body figure yang ada di e-book untuk latihan. Nah, nanti body figure itu kita gunakan sebagai bagan untuk membuat dress simple di materi 2 ini. Jadi e-book setiap tahapnya itu ada latihannya. Latihannya kita bisa manfaatkan untuk jadi bagan di latihan berikutnya. Oke, ini posisinya. Coba, jadi kalau kalau dilihat di yang saya contohkan, saya unduh dulu. Posisinya Adeline itu masih kecenderungan garis garis draper yang ke atasnya itu masih kecenderungannya Adeline lurus. Nah, lurus begini ke atas. Coba dibikinnya lebih miring, lebih serong. Jadi dari bawah boleh, tapi miringnya berarti dari sisi kanan ke kiri. Nah, lebih miring begini. Sorry. Warnanya ketukar. Nih. Dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Jadi agak miring. Mbak, kirim ulang lagi. Bagus sih, cuman jadi kesannya lebih kaku. Kurang miring.
dikirim ulang. Dari ujungnya lengkungan ke atas, arahnya ke kiri. Jadi harus dipastikan itu dari ujungnya lengkungan ke arah kiri. Nah, predictive stroke-nya nyalain. Oh sudah. Tapi ke arah kiri. Usahakan sejajar. Oke, sip. Sekarang terakhir. Ini lipatan luar. Jadi yang ini tuh lipatan luar. Nah, sekarang kita bikin lipatan dalamnya. Buka lagi menu layernya. Semua matanya ditutup. Tambahkan layer baru. Kita tuker pennya jadi merah. Usahakan garisnya di tengah-tengah ya, garis bantunya, biar draperinya bisa kelihatan lebih panjang. Oke, satu, kemudian ditutup, draw stylenya, bikin lengkungannya. Predictive stroke-nya belum. Kalau udah, langkah pertama, opacity-nya dikurangin, tambahkan satu layer, pennya ganti warna hitam, pastikan layer baru. Langkah kedua, bikin lengkungnya. 1, 2, 3, ikutin garis bantu. Setelah langkah kedua, langkah ketiga, menghubungkan lengkung-lengkungnya ini. 1, 2, 3. Langkah ketiga. Langkah keempat, membuat garis lipatan kain yang sisi atas dari ujungnya lengkungan. Jadi dari ujung bawah ke atas agak serong ke kiri. 1, 2, 3. Nah, kalau sudah, saya dikabari kita masuk ke langkah kelima. Bikin lipatan kain yang sisi dalamnya. Kalau hari Minggu, hari Sabtu, Adeline bisanya kelasnya berapa jam? 1. 1 atau 1,5? 1 jam. Oh, cuma 1 jam. Oke. Oh, ini sudah 5:30 ya? Kenapa? Sudah 5:30. Belum, ini di saya masih jam 5. Masih setengah jam nih. Oke. Bisanya sampai jam 5 lebih dikit doang. Oh, bisanya sampai jam 5. Tadi kita mulainya agak jam memang ya. Oke, jadi ini tinggal sedikit lagi. Untuk bikin lipatan kain belakang, nggak apa-apa, ini materinya saya rekam, nanti bisa saya kirimkan ke Adeline. Itu ditambahkan dulu 1 layer karena nanti akan ada bagian yang dihapus supaya nggak mengganggu desain yang ada. Pastikan nambah 1 layer. Ini asalnya harus dari ujung sini nih, ke arah lengkungan bawah. Nah, boleh dibalik, boleh lengkungan bawah ke ujung sini.
lengkungan bawah ke ujung sini. Kemudian karena ini beda layer, jadi kalau kita hapus aman. Pennya diganti dengan penghapus yang hard eraser. Besarnya bisa disesuaikan. Sorry. Nah, ini yang di bagian atas kayaknya kita bisa hapus. Jadi yang ditinggal adalah yang ditinggal yang bagian lipatan dalam. Jadi dia garisnya itu natural, asal lipatannya itu jadi kelihatan. Kalau udah garis bantunya matanya bisa dihilangkan. Nah, sudah deh, ini jadi garis draper yang pertama. Oke, sampai di sini materinya ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya mengakhiri kelas? Nggak ada. Oke, nanti di e-booknya ini saya share screen sebentar ya. Jendela. Oh, enggak, maksudnya itu di e-book yang tadi saya kirim itu nanti Adeline pilih 3 untuk dipakai bagan di kelas minggu depan. Itu ya. Oke, kelasnya saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu hari Sabtu jam 7 ya, Adeline. Selamat sore. Sorry.